tertentu ya yang masih merupakan daerah endemis. Nah, kalau amuba ini tidak melihat daerah endemis, tapi dimanapun di wilayah kita, di negara kita bisa terjadi infeksi amuba dan infeksi parasit ini sangat tergantung dengan higienitas dari person dan higienitas dari lingkungan daerah tersebut gitu. Jadi bukan bicara lagi mengenai daerah endemis, tetapi higienitas di daerah. Nah, sehingga tidak terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia gitu ya, tapi bisa di lingkungan kita sendiri bisa terjadi. Ya. Dan namun kalau malaria tadi merupakan salah satu fokus kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan mengatur segala halnya gitu ya. Karena memang kan seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, ketika terinfeksi, apalagi malarianya jenis falciparum, tentu itu akan memberikan dampak yang sangat besar gitu ya, bisa menimbulkan sampai dengan kematian. Nah, sedangkan amuba sendiri ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh salah satu parasit yang lain ya, parasit Entamoeba histolytica ya. Entamoeba histolytica. Namun ya kalau tidak diobati dengan baik tentu fatal, tetapi sebagian besar bisa disembuhkan dengan baik gitu ya. Dan gejalanya juga harusnya tidak terlalu berat kecuali tidak ditangani gejala tersebut. Nah, infeksi karena amuba itu kita sebut sebagai amebiasis ya. Penyakitnya kita sebut sebagai amebiasis. Amebiasis ini disebut juga disentery amuba, merupakan infeksi saluran pencernaan. Ya, infeksi saluran pencernaan. Jadi kalau diare kan, penyebabnya apa? Dicek dulu apa bakteri, apa virus, apa amuba, atau salah makan. Jadi gejalanya sama, hanya diare begitu ya. Dan ini sifatnya dapat akut atau kronik ya. Kemudian bisa tanpa gejala, bahkan diare ringan sampai disenteri yang berat gitu ya. Nah, ini adalah amuba, siklus amuba atau perjalanan amuba ini di dalam tubuh gitu. Jadi kalau kita menelan makanan atau air minum yang mengandung kista, maka kista ini kan masuk ke dalam tubuh kita, ke saluran cerna ya, ke lambung ya, ke saluran cerna, kemudian akan menuju dari lambung menuju ke usus ya. Di sini dia membentuk namanya trofozoid ya, trofozoid. Kemudian ada yang si trofozoid ini ada yang berpenetrasi menuju dinding usus ya, dinding usus. Kalau di dinding usus yaitu terdiri dari jaringan gitu ya, dan dia juga menuju ke hati ya. Jadi istilahnya di sini adalah invasi sistemik gitu ya. Kemudian ada yang di dinding usus ya. Kemudian dia juga mengalami multiplikasi trofozoid ini di dinding usus lalu menuju ke hati. Nah, kemudian ada yang dikeluarkan lagi melalui feses dan kemudian berada di luar tubuh gitu ya. Nah, ketika berada di luar tubuh pada lingkungan yang sanitasinya kurang baik gitu, misalnya belum punya MCK yang bagus ya, mandi cuci kakus, jadi kegiatan itu dilakukan misalnya di sungai, kemudian air sungai tersebut juga masih dimanfaatkan untuk hal-hal lain ya, apalagi kalau misalnya digunakan untuk makan minum gitu ya, air sungai tersebut ya, walaupun enggak bagian hulu kok jernih dan sebagainya, tapi kan kalau sanitasinya memang belum bagus, nah itu jadinya nanti kemungkinan akan masuk lagi ke orang lain kista tersebut dan mengalami siklus yang sama. Nah, mengalami siklus yang sama tersebut, nah itulah penularan itu jadi kista. Kista sendiri dia cukup kuat berada di luar tubuh. Ya. Kalau sebelumnya mungkin kalau plasmodium itu tidak ada nyamuk,
tidak ada faktor yang membawa, mungkin lama-lama dia mati ya, si siapa Plasmodium ini. Tapi kalau kistanya amuba itu bisa dalam bentuk kista, dia bisa berada dalam bentuk yang inaktif dan sangat kuat di luar tubuh. Jadi kan, kan udah di dalam feses Bu, kemudian sudah di tanah gitu misalnya, atau sudah di saluran pembuangan yang tidak bisa hidup lagi si Entamuba histolytica, tapi tidak demikian dengan si kistanya dalam bentuk kistanya. Kista ini dia sangat kuat gitu. Nah, jadi dari siklus hidup ini nanti obatnya juga begitu ya. Ketika dia berada di lumen-lumen usus ya, atau kita sebut sebagai luminal gitu ya. Kalau di lumen usus namanya luminal, itu obatnya nanti ada beberapa ini seperti diloxanid furoat, paramomisin, tetrasiklin ya. Paramomisin, tetrasiklin ini sebetulnya antibiotik, tapi bisa diberikan sebagai antiparasit, sama seperti malaria kemarin yang antifolat drug. Kemudian yang berada di dinding, beda ya lumen sama dinding ya. Kalau lumen itu kan di permukaan usus, sedangkan dinding itu dia masuk lebih dalam lagi, menembus usus dan menuju ke sistemik, menuju ke hati. Nah, ketika menuju ke sistemik dan berada di hati, obatnya ini disebut sebagai amebisit sistemik ya. Ada emetin, dihidroemetin, dan klorokuin. Nah, ada juga yang bekerja campuran, artinya bisa untuk dinding usus dan hati dan sirkulasi sistemik ini, dan juga membunuh yang sedang ada di lumen usus. Nah, di sini obatnya adalah amebisit campuran ya, itu metronidazole. Jadi bisa di semua tempat si metronidazole ini, gitu ya. Nah, kemudian yang menimbulkan gejala yang cukup berat, diare ya, di mana diare itu disertai dengan adanya darah gitu ya, darah-darah yang kan disentri disertai darah ya, atau kalau kita lihat itu biasanya manifestasi kliniknya itu bentuk darahnya itu bukan darah segar cair gitu tidak, tapi seperti biji cabai, bulat-bulat gitu deh, merah darah tapi dia bentuknya seperti biji cabai, bulat lonjong gitu. Jadi nah itulah salah satu manifestasi klinik yang kita lihat ketika ini disentri karena amuba ya. Fesesnya juga beda warna, lebih kehijauan, dan baunya juga berbeda ketika terjadi disentri karena amuba ini ya. Kan sama diare sama demam itu kan suatu alarm dari tubuh ya, respon tubuh terhadap lagi ada sesuatu nih di dalam tubuh, bisa diare bisa demam gitu ya, sehingga kita kalau melihat diare penyebabnya apa belum langsung bisa kita pastikan. Kita harus pastikan dulu dengan tambahan pemeriksaan yang lain sehingga kita bisa menegakkan diagnosanya yang mana. Apakah karena amuba, apakah karena bakteri, atau karena virus, atau juga karena salah mengkonsumsi makanan gitu ya. Nah, ini tadi ya obat yang yang fungsinya atau sifatnya sebagai amebisit jaringan atau sistemik, yang tadi di hati, di sirkulasi sistemik dan dinding usus, ya, dinding usus, hati, dan jaringan intestinal lainnya, dihidroemetin, emetin, dan klorokuin. Klorokuin ketemu di mana kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo, baru anti malaria ya, di anti malaria, klorokuin, kita ketemu klorokuin di anti malaria ya, di sisontisida darah kita ketemu klorokuin gitu ya, dan dia juga bisa sebagai amebisit jaringan atau sistemik. Kemudian amebisit luminal ya, bekerja di lumen usus, ini obatnya banyak sekali, namun yang masih dipakai saat ini adalah diloxanid furoat. Kalau yang lain sudah enggak, dan juga yang masih dipakai seperti tadi ya, tetrasiklin, paramomisin. Sebetulnya ada banyak obat yang sudah dikembangkan, namun sebagian besar obat ini sudah tidak boleh digunakan lagi karena resikonya lebih tinggi dibanding manfaatnya. Kemudian amebisit campuran, nah ini merupakan gold standar obat utama yang digunakan itu adalah metronidazole, gitu ya. Ini sampai saat ini kalau ada
infeksi karena apa sih namanya tadi amuba ya, itu yang paling utama digunakan adalah metronidazole. Gold standard istilah kita itu adalah pengobatan utama. Karena apa? Karena kalau kita bicara metronidazole, ketika kista ini ada di lumen, dia juga bisa dibunuh. Ketika trofozoitnya ada di lumen, dia bisa dibunuh. Ketika berada di dinding usus dan juga di hati, juga bisa dibunuh. Gitu. Sehingga sampai saat ini gold standard yang utama yang kita gunakan adalah metronidazole. Boleh nggak Bu tambah obat lain? Boleh, asal tidak ada interaksi obat, asal cost benefitnya kita perhatikan. Kemudian semakin banyak obat yang digunakan, tentu resiko efek samping juga akan semakin tinggi. Nah, sehingga kita pertimbangkan, gunakan satu obat, tapi memang memberikan manfaat yang besar. Gitu. Nah, yang pertama amibisit jaringan tadi ya, apa tadi? Emetin, dihidroemetin, dan kloroquine. Ya, ada 3 obat di situ. Yang pertama kloroquine. Nah, kloroquine ini kita banyak ketemu di, kalau masih ingat, ada 3 mekanisme kloroquine, penumpukan hem, alkalinisasi vakuola makanan, penurunan sintesis DNA kan gitu ya, mekanisme kerja sebagai antiplasmodium. Nah, di sini juga dia bisa sebagai anti amuba gitu ya. Kenapa dipakai? Karena sebagai amebisit amebisit sistemik atau jaringan, karena kita tahu amuba ini berada di hati tadi ya, dan yang bisa untuk di hati di sini adalah si kloroquine. Nah, hati-hati ya di sini ya. Ketika anti amuba, sebagai anti amuba, kloroquine ini bisa berefek ketika dia di jaringan hati. Tetapi ketika untuk plasmodium, dia tidak mau bunuh plasmodium yang ada di hati. Yang digunakan untuk membunuh plasmodium yang ada di hati apa obatnya? Masih ingat nggak? Aduh, percuma Ibu bicara 2 jam, 1,5 jam minggu lalu nggak ada yang diingat. Apa? Masih ingat nggak? Obat sisantisid hati untuk membunuh plasmodium yang ada di hati. Ayo. Kalau kayak gini sih sistemnya Ibu nggak bisa banyak bicara ya, karena apa yang Ibu sampaikan nggak ada yang meresap sama sekali ya. Minggu lalu sudah disampaikan, sisontisita hati itu jaringan itu cuma satu. Kalau untuk plasmodium, ada nggak yang di sini namanya prima? Itu prima queen aja. Yang lainnya itu semua adalah sisontisit darah, karena memang malaria itu berat terjadi di darah, gitu ya. Nah, udah berarti Ibu nggak bisa bicara banyak. Jadi di sini kloroquine intinya dia bekerja sebagai sisontisit di jaringan hati, ya. Yang lainnya silahkan baca sendiri. Kalau dibacain juga nggak ingat, baca sendiri ya silahkan mau diingat atau tidak. Yang kedua emetin dan dihidroemetin, ya. Emetin dan dihidroemetin tadi juga masih merupakan sisontisit jaringan, ya. Nah, antara emetin dan dihidroemetin lebih banyak efek samping atau lebih berat efek sampingnya ketika diberikan emetin. Dihidroemetin sudah merupakan turunan yang dia lebih ringan. Nah, sini mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein sel eukariotik dengan jalan menghambat perpindahan ribosom sepanjang mRNA. Ini emetin, kemudian dihidroemetin, ya. Di sini lebih ringan gejalanya, ya. Nah, yang kedua adalah amebisit luminal, ya. Mohon maaf ya Ibu jadi nggak sabar juga ya, karena memang apa yang Ibu sampaikan minggu lalu sudah sepelan mungkin ngajak ke siklus, balik lagi ke obat, ke siklus, balik lagi ke obat, tetap nggak ada yang diingat. Jadi silakan aja baca sendiri ya. Kemudian diloxanid furoat untuk yang luminal tadi yang di dalam usus itu ya. Nah, ini kalau Ibu pelan-pelan lagi terus minggu depan enggak ingat lagi ya sudah di dalam usus ya, di situ ada terfosoid tadi yang bisa dibunuh dengan diloxanid furoat, paramomisin dan tetrasiklin. Ada 3 obat yang bisa digunakan di sana. Ya. Jadi diloxanid furoat ini memberikan
kesembuhan hingga 90%, apalagi jika dikombinasi dengan metronidazole gitu ya. Jadi diloxanate furoat untuk yang di lumen usus, yang di dalam ususnya, sedangkan untuk metronidazole bisa di lumen usus dan juga bisa ke jaringan yang ada di hati dan sirkulasi sistemik. Nah, seperti ini ya, diloxanate furoat. Kemudian sebagai amebisid luminal yang bekerja di luminal juga ada antibiotik paramomisin dan tetrasiklin ya. Paramomisin dan tetrasiklin. Nah, ini juga golongan antibiotik tetapi dia bisa memberikan aktivitas sebagai antibakteri. Antibakteri yang juga sebagai antiparasit. Nah, ini obat-obat lain yang tadi banyak sekali yang sudah tidak digunakan lagi. Ada derivat 8-hidroksiquinolon ya, diiodohidroksikuin, iodoklorhidroksikuin, kiniofon. Kenapa tidak dipakai? Karena dulu di Jepang itu menimbulkan efek namanya SMON, subakut myelooptik neuropati. Ya, karena Jepang kan masih Asia ya, masih mirip dengan kita, sehingga dengan adanya SMON ini, golongan ini sebetulnya cukup efektif untuk membunuh amuba, tapi karena ada efek samping, jadi tidak digunakan lagi. Dia menimbulkan nyeri perut, bagian kaki, dysestia, parasestia ini bagian kaki dan alat gerak lain itu seperti lemah gitu ya, seperti lumpuh, kelemahan otot kaki, kebutaan dan lain sebagainya. Sehingga obat ini yang sebetulnya cukup efektif untuk amuba itu ditarik karena punya potensi SMON tersebut ya. Di Indonesia dulu namanya pil Ciba, isinya iodoklorhidroksikuin, pada tahun 89 dicabut, ditarik ya karena punya potensi SMON tersebut. Nah, ini juga ada carbazone, glikobiarsol juga tidak digunakan lagi karena efek sampingnya jauh lebih banyak. Jadi untuk diloxanate furoat yang digunakan itu masih hanya diloxanate amebisid luminal yang digunakan hanya diloxanate furoat, paramomisin dan tetrasiklin. Nah, kemudian yang ketiga amebisid campuran metronidazole tadi Ibu sampaikan bisa untuk di jaringan lumen usus dan juga di